Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik kan? Pasti semua sehat. Semuanya ada dalam cover Tuhan. Semuanya damai sejahtera masuk ke dalam rumah kalian. Spesial buat minggu ini saya mau declare di depan. Kita mau sama-sama klaim di depan kalau damai sejahtera itu ada di rumah kalian masing-masing sekarang ini yang menonton live stream kebaktian dari Reshoot. Yuk sebelum kita mulai, kita mau undang untuk Roh Kudus boleh hadir di tempat kita supaya kita bisa menikmati kebaktian ini dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami mengenal Engkau sebagai Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kasih setiamu sampai hari ini ya Bapa, boleh kami rasakan Tuhan. Penyertaan tanganmu Tuhan tidak pernah lepaskan kami Tuhan. Kami hari ini boleh beribadah bersama-sama lewat live stream kebaktian ini Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, hadirat-Mu boleh masuk Tuhan ke dalam setiap rumah kami Bapa. Roh Kudus hadirlah di rumah kami. Hadirlah di hati ini, supaya pada pagi hari ini kami boleh sama-sama menerima lawatan-Mu. Kami boleh menerima power-Mu. Kami boleh mengalami breakthrough. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikanlah satu lagu ini. Kita mau undang untuk Roh Kudus boleh masuk. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place
where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kebaktian hari ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan satu kali lagi lagu ini. Kita mau undang, kita mau bilang, I need you. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Hari ini kita merayakan Pentakosta bersama-sama, hari pencurahan Roh Kudus. Satu hal yang menjadi nama dari Roh Kudus adalah Sang Penolong. Sang Penolong yang sudah disediakan oleh Bapa bagi kita semua. Namun penolong itu boleh hadir dalam kehidupan kita, boleh nyata kuasanya dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar menyerahkan segala kelemahan kita ke hadiratnya, ketuntunannya, kepertolongannya. Pernahkah kita mencoba untuk menguji hati kita? Ketika sebuah masalah itu datang dalam hidup kita, apakah kita benar mengandalkan Sang Penolong itu? Ataukah kita mengandalkan diri kita sendiri? Adakah kuasa itu turun nyata dalam kehidupan kita? Mari teman-teman, saya ajak untuk kita semua boleh mengambil waktu sejenak untuk mengaku dosa-dosa kita yang membawa kita jauh dari tracknya, yang membawa kita jauh dari jalannya, dan tidak lagi hidup mengandalkan Roh Kudus. Mari kita ambil waktu sejenak. Banyak hal Tuhan yang kami tidak mengerti Bapa. Banyak hal Tuhan yang di luar jangkauan kami Tuhan. Banyak hal Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar dari kami Tuhan. Tapi kami mencoba untuk mendalami semua problem itu. Kami berusaha untuk mendalami semua masalah itu dengan kekuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk datang bersimpuh ke hadirat-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan. Kami ingin Tuhan, hidup kami ini Tuhan, untuk melihat ya Bapa, power, untuk melihat kekuatan, kuasa dari Roh Kudus Tuhan. Hidup kami ini adalah
saksinya Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Kami ingin mengandalkan Roh Kudus Tuhan, kekuatan dari penolong Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersimpuh dan meminta pengampunan dosa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nyanyikan dengan penuh kesungguhan hati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, nyanyikan dengan kesungguhan hati. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku agungkan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji nama Tuhan. Boleh berikan salam damai di rumah kepada saudara, kepada orang tua kalian. Salam damai berserta dengan kalian. Mari kita nyanyikan satu lagi lagu. Kita mau benar-benar serahkan semua hidup kita. Kita mau menggantungkan kepada kuasanya. Kita mau lihat kuasanya selama hidup kita. Mari kita nyanyikan Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu dan lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu dan lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu dan lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa. Ya Roh Kudus, Sang Penuntun kehidupan kami, kiranya Engkau yang hadir dalam hidup kami, Engkau menuntun kami
membimbing kami juga saat kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Biarlah hikmat dan terang Roh Kudus menolong kami semua. Mampukan kami sungguh-sungguh membuka hati agar kami mau dibimbing dan dituntun oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam Kristus, Tuhan kami. Amin. Hari ini, di hari Pentakosta, kita akan merenungkan firman Tuhan, kisah Pentakosta, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 akan kita lanjutkan juga dengan satu bacaan lagi dari Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Kita baca bagian pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Teman-teman, bagian kedua Yohanes 16 ayat 13 dan 14 akan kita baca bersama. Teman-teman di rumah boleh membaca bersama dengan saya. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mau mendengar firman Tuhan dan memeliharanya.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah teman-teman mengenal atau paling tidak tahu, pernah lihat wajahnya anak ini? Dia seorang bocah dari Moskow. Pada saat usia 4 tahun, Bella, begitu panggilannya, diberitakan dia bisa menguasai 7 bahasa. Luar biasa ya. Saya yakin kalau kita mendengar berita ini, kita akan mengatakan, wow, luar biasa. Bayangkan, bocah 4 tahun. Saya ingat dulu saya 4 tahun mungkin bahasa Indonesia saja belum fasih. Gitu ya. Tapi si Bella ini menguasai 7 bahasa. Selain bahasa Rusia, bahasanya sendiri, bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Spanyol, Jerman, dan Arab. Luar biasa pintarnya. Ibunya mengajarkannya, bahkan memanggil guru untuk mengajar Bella agar dia mampu berbahasa asing. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar berita ini, kita kagum. Wow, bocah sekecil itu punya kemampuan yang luar biasa. Teman-teman, saya membayangkan betapa kagumnya orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Kalau kita saja kagum pada Bella, bayangkan betapa kagumnya orang-orang yang berkumpul di Yerusalem ketika mereka mendengar dan mereka bisa memahami perkataan yang diucapkan oleh para murid Yesus yang adalah orang-orang Galilea. Bukan orang terpelajar, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Mereka biasanya cuman berbahasa di kampung mereka, bahasa Galilea. Tapi pada waktu itu mereka bisa berbahasa asing. Orang dari mana-mana, dari berbagai tempat, mengerti apa yang mereka katakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berita ini adalah berita yang sulit dipahami oleh beberapa orang. Karena itu Kisah Para Rasul mencatat orang-orang termangu-mangu, orang-orang merasa heran. Pertanyaannya adalah, kenapa tiba-tiba murid-murid Kristus mendadak pintar berbahasa asing? Saudara, Lukas melalui Kisah Para Rasul mengatakan sebuah berita penting. Kalau mendadak mereka pintar berbahasa asing, itu bukan karena mereka pernah kursus, bukan karena mereka pintar pada dirinya sendiri, tetapi karena mereka baru mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Ini penting. Setelah mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus menjadi berita utama yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Dan Lukas mau mengatakan, hadirnya Roh Kudus mengubah para murid, memberikan power, memberikan kuasa. Yang diterjemahkan kuasa dalam Kisah Rasul itu bahasa Yunani dunamis. Dunamis itu kalau saudara ingat kata dinamo. Ya, kalau motor ada dinamonya, maka itu adalah motor penggerak. Dengan kata lain, para murid menerima Roh Kudus, itu berarti para murid diberi daya semacam motor penggerak yang memampukan mereka untuk mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang sungguh di luar kemampuan mereka. Mereka bukan hanya bisa berbahasa asing, tapi yang menarik adalah Roh Kudus memberikan kemampuan yang menggerakkan mereka untuk menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang sebuah berita penting. Dicatat perbuatan-perbuatan besar Allah kepada
bangsa-bangsa lain, orang-orang dari daerah, dari wilayah lain yang belum memahami apa yang terjadi di Yerusalem dengan kematian Kristus, dengan kehadiran Kristus. Ini luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberi kemampuan untuk menuturkan sebuah kesaksian tentang kebenaran yang harus diketahui oleh semua bangsa. Itulah berita kebenaran yang mereka sampaikan. Dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, Yohanes memberitakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika mereka, para murid menerima Roh Kudus, mereka mendapatkan inspirasi, mendapatkan tuntunan untuk mengatakan tentang kebenaran. Sekali lagi, bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka digerakkan, diberi hikmat, diberi inspirasi, diberi keberanian oleh roh kebenaran. Inilah yang berubah dalam kehidupan para murid Petrus dan kawan-kawan. Karena itu kalau kita membaca ayat-ayat sesudahnya, kita akan melihat Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Kebenaran yang dia ketahui kini dengan berani diungkapkan, dinyatakan kepada orang lain. Petrus yang sesungguhnya tidak punya kemampuan menjadi seorang orator, menjadi seorang pengkhotbah. Kalau kita baca dalam ayat-ayat atau perikop sesudahnya, diberikan power, diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang benar. Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus yang memberi kuasa untuk bersaksi dan hidup dalam kebenaran. Pentakosta adalah berita yang bukan hanya cerita, tetapi sebuah berita yang mau mengatakan kepada kita dengan power yang diberikan oleh Roh Kudus, dengan inspirasi, hikmat, daya gerak yang diberikan oleh Roh Kudus, murid-murid bukan hanya menjadi pintar, tapi juga benar. Ini penting teman-teman. Ada banyak orang pintar, tapi tidak benar. Tapi Roh Kudus membuat para murid menjadi pintar sekaligus benar. Karena yang menuntun mereka adalah roh kebenaran. Para murid yang kini berubah karena di dalam hidup mereka punya kekuatan yang lain. Dan sesungguhnya Pentakosta bukan hanya pencurahan Roh Kudus bagi para murid di zaman itu. Kalau kita merayakan Pentakosta di zaman sekarang, teman-teman, kita mesti yakin bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita. Kalau para murid mengalami kuasa yang menggerakkan mereka hingga mereka menjadi orang yang pintar dan benar, kita mesti yakin bahwa Roh Kudus juga menggerakkan kita untuk menjadi orang yang pintar dan benar di zaman ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus membawa dampak yang luar biasa bagi para murid. Pencurahan Roh Kudus menolong mereka untuk mewujudkan perintah Tuhan menjadi saksi Kristus bagi banyak bangsa. Kalau para murid sudah pernah mengalaminya, untuk kita, kapan kita bisa melakukannya? Apakah teman-teman tahu bahwa teman-teman juga bisa menjadi seperti Petrus dan kawan-kawan? Menjadi pintar berbahasa, pintar berkata-kata, meyakinkan orang tentang karya besar Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau teman-teman yakin bahwa ketika teman-teman mengaku percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus dan teman-teman dibaptis, pada waktu itu teman-teman menerima anugerah Roh Kudus, maka teman-teman akan merasakan kehadiran Roh Kudus sebagai kuasa yang memberi kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Di hari Pentakosta ini mari kita bertanya pada diri sendiri. Setiap kita merayakan Pentakosta, kita mengucapkan selamat Pentakosta. Apakah kita telah menjadi murid-murid Kristus yang digerakkan dan mau dituntun oleh Roh Kudus menjadi saksinya? Kita akan menjadi murid-murid Kristus yang benar-benar orang melihat dalam diri kita ada dinamis, ada motor yang membuat kita menjadi pribadi yang pintar dan benar. Kalau kita hidup dalam 4B. Apa itu? B yang pertama, bersyukur. Bersyukur atas karunia Roh Kudus. Bersyukur karena kita memiliki kekuatan, kemampuan, dan daya gerak yang luar biasa, yang membuat kita bisa melakukan lebih daripada yang kita bayangkan. Bersyukur. B yang kedua, buka hatimu. Ada banyak orang tahu, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau hadir, mengurapi kami, menuntun kami. Tetapi itu cuma kalimat yang diucapkan. Dia tidak membuka hatinya. Saya mau katakan, bila hatimu digerakkan Roh Kudus, maka teman-teman buka hatimu untuk dituntun dan dipimpin Roh Kudus. Dengarkan suara Roh Kudus yang mengingatkan, menegur, membimbing, bahkan memberikan keberanian. Bagaimana kita bisa membuka hati dan mendengar tuntunan Roh Kudus? Kalau kita selalu memiliki waktu untuk berdekatan dengan Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita selalu bergumul dengan Tuhan, selalu bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan? Seorang muda, mungkin teman-teman pernah mendengar kisahnya, Fransiskus Assisi. Pada masa mudanya dia orang yang hidup dengan gaya hidup hedonis. Mungkin begitu disebut zaman sekarang. Dia suka berpesta, bermewah-mewah, dan dia dengan gaya hidup anak muda pada waktu itu bersama teman-temannya. Dia anak seorang saudagar, pedagang kain. Dia punya cita-cita menjadi ksatria. Dan satu kali dalam peperangan dia harus membela bangsanya. Dan orang bisa menjadi ksatria pada waktu itu kalau dia menang dalam pertempuran. Tapi apa yang terjadi? Fransiskus Assisi tidak menang, tapi dia kalah. Dia ditawan dan kemudian dia dalam jatuh sakit. Dan ayahnya punya banyak uang, ditebusnya, dibawa pulang dalam kondisi sakit. Hatinya galau. Dalam kegalauan hatinya, dia suka menyepi, mencari tempat yang sepi dan hening. Dan di antaranya dia kemudian banyak berdoa di sebuah kapel. Kedekatan dengan Tuhan. Waktu hening bersama Tuhan. Menghadap Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan. Membuat Fransiskus Assisi terbiasa, peka, mendengar suara Roh Kudus yang berbicara. Waktu itu dia mendengar suara Roh Kudus. Dia membuka hatinya. Dia mendengar, Fransiskus, bangunlah gereja yang mulai rusak. Dia merenungkan kalimat itu, dia bertanya pada Tuhan, dan akhirnya dengan pimpinan Roh Kudus, dia tahu bahwa dia harus membangun gereja, bukan gedungnya, tapi orang-orang Kristen pada waktu itu. Teman-teman, sejak itu dia kemudian belajar Injil secara radikal. Dia bukan hanya belajar tetapi melakukannya. Dan itu mengubah hidupnya. Dia menjadi seorang yang kemudian terkenal. Salah satu tokoh, kalau gereja Katolik menyebutnya santo. Dia membentuk ordo yang begitu radikal, peduli pada orang yang lemah.
penuh belas kasih. Dan kemudian Fransiskus Assisi mendapatkan banyak pengikut, kehidupannya memukau dan membuat orang mau mengenal Kristus. Saudara-saudara, ini mau mengatakan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kalau kita orang percaya tidak membuka hati, maka itu tidak berdampak apa-apa. Dalam jiwa muda kita, di tengah kesibukan kita, di tengah banyak ambisi pribadi kita, di tengah banyaknya kedagingan yang seringkali menguasai hati kita, bukalah hatimu di hari Pentakosta ini. Dengan membuka hati kita bisa melakukan B yang ketiga. Benar, hidup dalam kebenaran. Dengan membuka hati kita bukan hanya menjadi orang yang pintar, tetapi juga benar. Inilah yang ditunggu zaman ini. Muda-mudi Kristen yang menjadi teladan. Karena dia bukan hanya pintar dalam kuliah, bukan hanya pintar dalam bekerja, tetapi dia menjadi seorang yang pintar dan benar. Bukan pintar, tapi tidak benar. Kalau orang Jawa bilang, pintar tidak benar itu namanya pinter keblinger. Lihatlah betapa banyak orang pinter, ahli dalam multimedia, tetapi dia menggunakan kemampuannya untuk sesuatu yang salah. Ada yang pintar lalu jadi hacker. Ada yang pintar tapi dengan kepintarannya dia menipu. Ada yang pintar tapi dia memanfaatkan orang lain untuk ambisi dan kepentingan pribadi. Itu bukan orang yang dituntun Roh Kudus. Karena orang yang dituntun Roh Kudus, dia pintar dan benar. Dan itulah yang membuat dia bisa bersaksi. Bila engkau mau dipimpin oleh roh kebenaran, maka hidupmu menjadi kesaksian bagi orang lain. Tutur katamu dalam bahasa yang dimengerti oleh orang lain, engkau akan berani menyampaikan karya perbuatan besar Tuhan yang menuntun orang untuk hidup benar di dunia ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi kapan kita mau bersyukur, membuka hati, hidup benar, dan berani bersaksi? Kapan kita mengerjakannya? Kalau saya mengucapkan selamat Pentakosta, itu berarti kita mulai sekarang. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan firman yang sudah disampaikan tadi? Saya mencatat tadi ada kata-kata yang menggerakkan saya, yaitu kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk berbuat benar. Ada daya gerak yang diberikan oleh Roh Kudus, ada kuasa yang muncul ketika Roh Kudus boleh kita terima. Yuk kita sama-sama mau refleksikan apa yang sudah disampaikan oleh firman tadi. Kita mau benar-benar mengamini apa yang sudah difirmankan tadi. Kita mau percaya, kita mau sama-sama bilang kalau hidup ini adalah bukti untuk kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
dengan roh-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Di hari Pentakosta ini ya Bapa, kami tidak mau hanya menjadi pembaca berita Pentakosta, tapi kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang Tuhan pakai. Tolonglah kami agar kami mensyukuri karya Tuhan, karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan. Dengan kesungguhan hati kami membuka hati untuk Tuhan tuntun Roh Tuhan, Roh kebenaran yang membimbing kami agar kami berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa kebenaran, memberitakan kebenaran melalui hidup kami, melalui tutur kata kami. Pakailah kami Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menggerakkan kami hingga hidup kami menjadi kesaksian karya kasih Tuhan. Inilah kami, pakailah kami ya Tuhan, di dalam Kristus. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman rasuli pada baptisan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Betapa kami berbahagia ya Bapa,
karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri dalam kehidupan kami di dunia ini. Ketika Tuhan menemani kami berjuang, Tuhan menganugerahkan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami pun menjadi murid-murid Tuhan yang selalu berpengharapan. Juga ketika kami bersama dengan seluruh orang di dunia ini sedang menghadapi sebuah kesulitan ketika semesta dilanda pandemi COVID-19. Tolonglah kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menyertai dunia ini. Engkau tidak membiarkan dunia ini hancur oleh virus corona. Karena itu biarlah Roh-Mu yang terus meneguhkan kami semua, hingga kami dapat menghadapi setiap kesulitan dengan iman dan pengharapan yang teguh. Kami bersyukur kalau Tuhan terus berkarya hingga banyak orang boleh disembuhkan dari sakit ini. Tapi kami juga terus percaya Tuhan masih terus berkarya menuntaskan pemberantasan virus corona ini dengan karya dan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa sakit penyakit. Berkati pemerintah, berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia, berkati tenaga medis yang sedang berjuang dimanapun untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Kau juga menolong kami semua melalui perilaku kami sehari-hari. Tuhan, kami juga Engkau pakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat mengupayakan kesembuhan dunia ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang mungkin kena dampak ekonomi dari penyebaran virus corona ini. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, berkurang penghasilannya, Tuhan kami tahu ini tidak mudah dihadapi. Engkau menolong orang tua kami, Engkau menolong kami semua yang juga mungkin kena dampak dari COVID-19. Kami percaya Engkau terus memberkati kami semua. Engkau memberkati orang tua kami. Engkau memulihkan dunia ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, teman-teman kami yang masih berjuang di dalam penyelesaian studinya. Ada yang berjuang menyelesaikan skripsi, tesis, berjuang menyelesaikan tugas-tugas akhir. Tuhan berkatilah. Mereka yang merintis masa depan dalam karir, Tuhan Engkau selalu bukakan jalan. Mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, Tuhan Engkau juga damping untuk membangun keluarga yang memuliakan Tuhan. Mereka yang merindukan pendamping hidup, Tuhan Engkau juga berikan hikmat agar menemukan pendamping yang Tuhan sediakan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu berjuang sendirian. Kami berdoa untuk Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman. Berkati pengurus, berkati segala program pelayanan yang ada. Sekalipun sulit bagi kami untuk berjumpa, tetapi biarlah Tuhan tetap menyatukan hati kami melalui media-media yang ada. Tuhan tetap menolong kami agar kami tetap bersekutu, kami berada dalam sambung rasa untuk saling meneguhkan dan saling menguatkan. Kau berkati seluruh kebaktian yang diselenggarakan. Engkau berkati doa malam, Engkau berkati friend yang menjadi wadah pertumbuhan kami. Engkau berkati program-program yang lain. Kami berdoa pula untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kelesuan iman. Tuhan pakailah kami, beranikan kami untuk menghampiri mereka, menjumpai mereka dengan cara apapun, agar mereka boleh dikuatkan kembali dan dibawa kembali untuk beriman teguh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami. Tuhan dengarlah dan biarlah kami menyatukan doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus
yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nats persembahan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer bank yang sudah tersedia di bawah ini. Dan mari kita menyanyikan satu lagu untuk menghantar kita memberikan persembahan kita. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, ini kami Tuhan, hati kami yang simpel ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan ya Bapa apa yang menjadi persembahan kami ini Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, pakailah persembahan ini ya Bapa untuk melebarkan kerajaan-Mu ya Bapa di tempat ini Tuhan. Pakai persembahan ini ya Bapa untuk menjadi perluasan kerajaan-Mu ya Bapa. Dan berkati ya Bapa, sertai ya Bapa orang-orang yang akan mengelolanya ya Tuhan. Kami percayakan ya Bapa buat seluruh hal, seluruh hidup kami ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bagi kita, setiap orang yang sudah diubahkan, setiap kita yang sudah menerima keselamatan, setiap kita yang sudah menerima Roh Kudus sebagai penolong hidup kita, mari kita menjadi orang yang berbeda, orang yang berubah, karena kita akan dimampukan, kita akan diberikan daya gerak yang luar biasa, kita akan diberikan kuasa yang baru, sehingga kita boleh memberitakan berita baik ini ke semua orang. Yuk kita nyanyikan bersama-sama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Dan azab jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.
menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Amin. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Sekali lagi. Jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Teman-teman, sekarang lanjutkan ibadah dalam perjuangan hidup sehari-hari. Tetap jadilah saksi Kristus dimanapun teman-teman berada. Berkat Tuhan menaungi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.